Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen, tugas untuk minggu 12. Yang pertama yaitu membahas mengenai pertanyaan dari buku Kelly yang soalnya di mana jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Hal ini penting karena yang pertama yaitu mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan. Knowledge management mempermudah pencatatan informasi atau orang yang memegang informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Karyawan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan dengan mengakses pengetahuan seluruh organisasi saat mereka membutuhkannya. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi dan perubahan. Knowledge management memungkinkan individu untuk merangsang inovasi dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi tiap unit operasi dan proses bisnis organisasi. Dengan akses informasi sumber daya yang lebih cepat ke seluruh organisasi pekerja dapat bertindak cepat. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Organisasi mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki produk layanan. Yang kedua yaitu bandingkan dan kontras tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge yaitu pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya, pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Terus perbedaannya explicit knowledge yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan mendasar untuk membuat sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Infrastruktur manajemen pengetahuan, infrastruktur manajerial menyediakan dukungan untuk pengalokasian sumber daya, pengambilan keputusan, dan praktek yang inovatif sehingga aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Mekanismenya ialah dengan cara satu pemilihan anggota tim yang tepat, penetapan strategi dasar dari manajemen pengetahuan yang hendak diterapkan, melakukan asesmen dan audit, yang keempat itu melakukan pengecekan terhadap sistem, yang kelima mengembangkan rencana manajemen pengetahuan yang tepat. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Contoh perusahaan yang menerapkan knowledge management yang saya ambil yaitu adalah PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Penerapan knowledge management yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia adalah yang satu yaitu komunikasi pemasaran yang bersifat one voice, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga budaya coaching, yang keempat budaya sharing knowledge. Terus perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management sistem tersebut yang mungkin terjadi adalah sebelumnya PT Unilever Indonesia sudah mempunyai tanggung jawab sosial
yaitu dengan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang luas. Setelah adanya Knowledge Management, sistem ini memberikan penghematan biaya dan waktu, peningkatan pada aset pengetahuan, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya yaitu mengenai kasus dari Sargent Lundy Lens to Manage Employee Knowledge. Yang pertama kita harus membahas mengenai profil perusahaan. Sargent & Lundy adalah perusahaan berusia 125 tahun yang menyediakan layanan teknik manajemen proyek dan konsultasi komprehensif untuk proyek pembangkit listrik dan transmisi daya yang kompleks. Selama 125 tahun sejarahnya, perusahaan telah merancang 958 pembangkit listrik di seluruh dunia. Kantor pusat berada di Chicago dengan kantor global di Kanada dan Uni Emirat Arab. Sargent & Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan pekerjaannya yang berkualitas tinggi. Sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Rata-rata karyawan yang bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent & Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan, karena mereka yakin mereka adalah orang-orang yang terbaik untuk pekerjaan itu. Diana Myers, manajer senior pembelajaran dan pengembangan Sargent & Lundy, bekerja untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Terus mengenai permasalahan kasus, pada bulan Desember 2010, manajemen Sargent & Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis yang kritis dengan mereka. Meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang didokumentasikan, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Di masa lalu, Sargent & Lundy telah menggunakan jadwal kursus yang dipimpin instruksi yang tidak terlacak, yang seringkali tumpang tindih dengan pelatihan yang ada. Saat kursus dipimpin infrastruktur selesai, perusahaan mungkin baru saja memperkerjakan 2 atau 3 orang lain yang membutuhkan kursus itu. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajarannya dan mengimplementasikan platform manajemen talenta baru berdasarkan SAP SuccessFactors Learning Management System. Selanjutnya kita bahas mengenai program dari SAP SuccessFactors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia HCM berbasis cloud. Ini mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi, sistem manajemen pembelajaran LMS, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacak pelamar, perencanaan suksesi, manajemen bakat, dan analitik SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan lebih strategis dan memaksimalkan kinerja mereka. SAP SuccessFactors memberikan kemampuan terperinci untuk melaporkan dan melacak pengembangan karyawan individu. Anggota baru Sargent & Lundy menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka sehari-hari. Jadi, perusahaan juga menerapkan SAP Jam, program kolaborasi sosial berbasis cloud SAP. Penggunaan SAP Jam semakin memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, seringkali secara real time. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan kasus. Yang pertama yaitu bagaimana manajemen pengetahuan terkait model bisnis Sargent & Lundy. Manajemen pengetahuan terkait model bisnis Sargent & Lundy dalam perusahaan itu diketahui bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka.
Namun ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis yang kritis dengan mereka. Meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang didokumentasikan, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap, sehingga perlu pelatihan perusahaan yang perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Selanjutnya yang pertanyaan yang kedua yaitu identifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sarjent dan Lundi, faktor manajemen organisasi teknologi yang menyebabkan masalah ini. Pertama yaitu faktor manajemen. Dari kasus Sarjent dan Lundi, masalah manajemen yang mereka hadapi ialah ketika karyawan atau para tenaga ahli mereka pensiun, maka perusahaan merekrut sekelompok besar rekrutan baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Yang kedua yaitu faktor organisasi. Dari kasus Sarjent dan Lundi, faktor organisasi pada masalah tersebut ialah ketika tim karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015, maka perusahaan harus mencari tim baru yang mempunyai kemampuan yang sama dan dijamin berpengalaman. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Dari kasus Sarjent dan Lundi, faktor teknologi masalahnya ialah penggunaan teknologi untuk program pelatihan dan rencana pembelajaran. Video dan kursus online ditambahkan ke gudang pelatihan perusahaan bersama dengan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk orang-orang yang bekerja dengan disiplin, ilmu, dan teknologi tertentu. Yang ketiga yaitu jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini. Apakah itu efektif, mengapa atau mengapa tidak, berapa banyak, apakah itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Jawabannya yaitu solusi yang diberikan pada masalah ini menurut saya sudah efektif karena perusahaan Sarjent dan Lundi mencari solusi untuk penerapan pengetahuan mengubah model pembelajarannya dan mengimplementasikan platform manajemen talenta baru berdasarkan SAP Success Factor Learning Management System. Kemudian SAP Success Factor memberikan kemampuan terperinci untuk melaporkan dan melacak pengembangan karyawan individu, dan tentu saja ini sudah mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Yang keempat yaitu masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus ditangani dan memilih dan menerapkan solusi. Masalah manajemennya yaitu yang perlu ditangani yaitu masalah mengenai karyawan dan tenaga ahli, karena setiap karyawan dan tenaga ahli tersebut mempunyai batas waktu dan untuk ada di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan harus sigap untuk mencari karyawan baru yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua yaitu masalah organisasi. Yang perlu ditangani adalah kekompakan dan kerjasama untuk saling membantu. Yang ketiga, masalah teknologi. Yang perlu ditangani adalah penggunaan dan pemahaman teknologi dan perawatannya juga perlu. Maka perlu pelatihan yang matang untuk karyawan dan tenaga ahli. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.